Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat sekali ya hari ini. Selamat siang semuanya. Siap, Pak. Oke, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Mantap, luar biasa ya. Hari ini semangat sekali semuanya. Senang sekali hari ini karena ini adalah pertemuan pertama ya di kegiatan belajar mengajar di ruang guru ini. Oleh karena itu kayaknya nggak abdul ya kalau kita tidak perkenalan terlebih dahulu ya. Oke, perkenalkan, nama kakak Muhammad Kadafi. Kakak biasa dipanggil Kak Davi ya, atau biasanya kakak Kadafi. Ribet ya, jadi Oh, nggak apa-apa. ada namanya kakak. Iya, ada kakaknya. Jadi Tapi nggak apa-apa. Kadang ada yang songong nih manggilnya nggak pakai kak, Iya. padahal dia manggilnya Kadafi ya. Iya. Nggak apa-apa ya, boleh panggilnya Kak Davi boleh. Oke, kakak lulusan dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Bandung, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan kakak berasal dari Bekasi. Oke, itu saja perkenalan singkat dari kakak. Selanjutnya kakak juga mau kenal nih ya adik-adik yang hadir di sini. Silakan perkenalkan nama ya, nama panggilan dan juga asal ya. Oke, siap? Oke, dimulai dari yang depan dulu boleh? Halo, namanya Nadia. Nadia, panggilannya apa? Nadia. Nadia. Oke, Nadia dari mana? Dari SMK. Tambun. Iya, dari Tambun. Oh, Tambun. Wah, Nah. lumayan ya, Tambun Iya. ya. Oke. Oke, Nadia ya. Oke, salam kenal ya Nadia ya. Iya. Oke, selanjutnya boleh Halo, aku Devi. Devi, panggilannya apa? Devi. Devi ya. Devi dari mana? Dari Margahayu. Margahayu. Oke, panggilan Devi ya berarti ya. Oke, salam kenal ya Devi ya. Oke, ini terakhir yang di belakang Nur, Kak. Nur. Oke, panggilannya apa? Nur aja. Nur aja. Ada ajanya ya? Enggak. Oh, enggak. Nur ya. Iya. Oke, Nur dari mana? Dari Cibitung, Kak. Cibitung. Oh, lumayan ya. Naik apa ke sini? Naik kereta, Kak. Kereta. Oke. Ya, salam kenal Nur ya. Iya. Oke, sudah ya, kita sudah perkenalan. Ya, semoga nanti pertemuan selanjutnya kita bisa lebih dekat dan lebih akrab lagi. Oke. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi ekonomi di kelas 12 ya, tentang persamaan dasar akuntansi. Tapi sebelum kakak mulai ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran hari ini bisa mudah kita pahami dan juga bisa bermanfaat untuk kita. Oke, berdoa mulai. Oke, doa selesai. Sebelum kakak ke pembahasan, kakak mau cek kefokusan dulu nih ya, cek kefokusan dan juga semangat ya. Boleh berdiri dulu? Oke, Oke, Kak. berdiri. Ayo, kita berdiri dulu. Ya, kakak mau cek fokus kalian ya sebelum kita mulai ke pembahasan ya, biar kita semangat. Oke, kakak pengen agak ada sedikit challenge ya. Jadi kakak ada permainan ya. Kuncinya adalah kata saya. Kata saya kuncinya ya. Oke, jadi kuncinya kata saya. Jadi kalau kakak bilang angkat tangannya, jangan diikutin. Oh. Tapi kalau kata saya angkat tangan, berarti ikutin. Oke, Oh, itu oke. paham ya? Kuncinya apa? Kata saya. Kata saya. Oke, coba pegang kepala. Oke, kata saya pegang pundak. Oke, paham ya? Oke, bisa kita coba? Bisa. Oke, kita cek nih yang mana yang nggak fokus, yang mana yang otaknya mungkin belum hadir di ruangan ini. Oke, siap ya? Siap. Oke. Oke, sekarang tangannya diangkat dulu semua. Kok diikutin? Oh, gini. Tadi kuncinya apa? Oh, kata saya. Ayo, Bukan belum kata fokus saya. ya. Oke, lagi ingat kata kuncinya apa? Kata saya. Pokoknya ikutin petunjuknya kalau ada kalimat kata saya. Oke, sekarang boleh angkat tangannya. Sekarang kata saya pegang tangannya. Oke, tepuk tangan. Oke, pegang kepala. Kata saya pegang kaki. Oke, silakan sekarang kata saya pegang hidung. Oke, pegang kupingnya. Oke, sudah fokus ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, boleh silakan duduk. Ya, biar semuanya kita fokus dan bisa memahami materi hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar terkait persamaan dasar akuntansi. Pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa itu akuntansi ya? Coba kakak mau tanya, apa sih itu akuntansi? Ada yang bisa jawab? Pak, ekonomi Kak. Iya. Apa? Ada? Hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Coba kakak mau angkat tangan deh, yang berani. Oke. Hitung-hitungan Nur. yang ngomongin tentang
Oke, ada lagi pendapat yang lain? Tuh, Kak Devi tahu. Kak Devi tahu? Enggak tahu apa, Kak? Oh, kurang tahu. Oke, tadi sebetulnya yang disampaikan Nur itu betul ya. Jadi akuntansi itu ya seperti yang sudah kita pahami, yaitu tentang apa? Tentang uang ya, tentang laporan, tentang pencatatan dan lain sebagainya. Coba kita pahami tentang akuntansi itu bisa dari kegiatan sehari-hari kita. Ya, sebetulnya kita sudah mempraktekkan ya ilmu dasar akuntansi. Apa contohnya? Kita ambil contoh yang simpel di sekolah, di kelas ya. Nah di kelas itu pernah nggak kalian dimintain duit? Pernah. Pernah ya. Dipindahin berapa? 2000 Iya, bisa ya. 2000, Nah 5000. itu dipindahin sama siapa? Bendahara. Bendahara, bukan ketua kelas ya? Bukan. Bukan. Adik pernah jadi bendahara? Iya, Kak. Pernah. Nah kamu mintain duit ya? Aku dikasih duit. Dikasih duit? Iya karena kamu minta. Enggak, karena mereka sadar diri. Oh, oke bagus ya, berarti bagus. Terus kamu catat ya di buku, Iya. terus nanti kamu melaporkan ya ke siapa? Wali kelas. Wali kelas, ketua kelas juga. Enggak, dia nggak nanya. Saya. Oke, nah itu ya sebetulnya bendahara sudah menjalankan mempraktekkan ilmu dasar akuntansi yaitu perihal mencatat ya tadi apa? Perihal keuangan dan melaporkannya. Paham ya? Oke, sampai situ kita sudah paham. Selanjutnya persamaan dasar akuntansi. Apa sih itu persamaan dasar akuntansi? Yaitu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan atau biasa disebut aset atau juga bisa disebut dengan aktiva. Ya, perusahaan yang selalu sama jumlahnya dengan hutang dan apa? Modal. Ya. Jadi persamaan dasar akuntansi itu secara definisi ya antara jumlah harta ya kekayaan perbandingannya sama ya selalu sama hukumnya wajib berarti ya dengan jumlah hutang dan modal. Oke, ini pemahaman secara definisi. Bisa kita pahami lagi secara simpel dan ringkas dengan rumus. Oke, disinilah ya. Nah, oke. Nah, aset sama dengan hutang ya tambah modal. Oke, nah kita garis dulu. Oke, sip. Nah, jadi simpelnya ya jumlah aset ini sama nilainya dengan hutang ditambah modal. Contoh asetnya 300 juta ya. Oke, aset ya harta kekayaan kita punya uang 300 juta. Nah, hutangnya misalnya berapa? 150 juta. Modalnya 150 juta. Nah, ini kalau ditambah berapa? 300 juta. Oke, sama nggak hasilnya? Sama. Nah, ini pengertian dari persamaan dasar akuntansi. Paham ya? Oke, ini simpelnya ya. Oke, selanjutnya persamaan dasar akuntansi itu juga berkaitan dengan apa? Laporan posisi keuangan. Ya, laporan posisi keuangan itu adalah posisi sumber daya beserta sumber informasi perolehannya. Oke, kita lihat dari gambaran terkait laporan posisi keuangan. Oke, tadi aktiva ya atau biasa disebut dengan apa? Aset atau kekayaan. Di sini sebagai apa? Sumber daya ya, harta ya. Kemudian ada modal dan hutang sebagai asal dana perolehannya. Ya, tadi ya jumlahnya 300 juta ini harta kekayaannya, sumber dayanya ya yang dimiliki, kemudian modal dan hutang itu asal dana perolehannya. Oke, biar kita lebih paham, coba kita praktekkan dulu deh ya. Praktekkan dan kita analogikan. Wah, ini video agak ini ya, keras ya. Oke. Kita biar lebih paham, kita langsung ambil contoh aja. Apakah yang contoh Nadia ya? Oke, Nadia. Contoh Nadia pengen mendirikan perusahaan. Wih. Kira-kira mau mendirikan perusahaan apa Nadia? Perusahaan makan. Makanan. Oke. Ketika Nadia ingin mendirikan perusahaan makanan, otomatis membutuhkan apa? Modal. Kemudian Duit. uang, duit ya. Nah, atau bisa disebut dengan modal. Oke, contoh tadi perusahaan apa? Makanan. Perusahaan bakpao. Bakpao lah ya. Nah, yang apa ini Coklat. perusahaan bakpao. Oke. Nah,
Kira-kira tadi menggunakan apa? Modal. Oke, modal berapa kira-kira? Modalnya ceritanya 400 Juta. Oke, 400 juta. Oke. Aku mau bikin cabang di banyak. Oke, 400 juta kita masukkan ke mana? Ke coba ya, aset ini ya. Iya, oke. Oke, 400 juta. Oke. Nah, ini kan termasuk asetnya. Aset ini akan nanti masuk menjadi Utang dan modal. modal ya. Modal. Oke. Aku belum utang. Oke, modal ya. Kemudian setelah punya modal, Nadia apa langkah selanjutnya? Gunain modal itu. Gunain modal, beli ya. Iya. Beli apa? Bisa Beli tempat. eh, Nyewa tempat. gedung ya Iya, misalnya. gedung, aha. Nah, nih ya anggap aja gedung ya. Nah gedung. Berapa kira-kira harga gedungnya? 100 juta. 100 juta misalnya. Murah banget. Ya, Jadi anggap aja. tahu belinya. Nah, 100 juta ini dibeli ya oleh Nadia. Oke. Tapi uangnya berkurang ya, menggunakan apa? Dana pribadi ya, misalnya dana pribadinya 50 juta ya pakainya. Kemudian Nadia ngutang, ya, utang ya, Nadia utang 50 juta Nah, kamu utang kan ada duit. ke bank. Ya, ngapain contoh ya. Oke, ke bank. Oke, ke bank. Selanjutnya setelah membeli bangunan, apa langkah selanjutnya Nadia mau apa nih? Mau beli alat-alat. Alat-alat, contoh Nadia mau beli mobil truk kali ya, peralatan atau perlengkapan Oh iya. buat angkut bapaunya Iya, ya. iya. Ya, nah, apa ini mobil truk Akomodasi. ya, akomodasi ya. Nah, oke, nah ini apa aja truk ya. Oke, membeli truk harga berapa? 200 juta kali ya. Oke, 200 juta. Berarti utang lagi tuh kayaknya tuh kak. Enggak. Kayaknya pakai dana pribadi aja ya. Iya. Oke, dana pribadi. Utang banyak-banyak. Oke. Oke, 200 Juta. juta. Oke. Oke. Nah, tadi ya, kira-kira sisa uangnya berapa? 100 juta. Tadi udah beli sewa gedung dan juga beli truk. Ya, ini sisanya 100 juta ya. Oke. Nah, di sini sisa uangnya berapa di sini? 100 juga. Sama 100 juga karena tadi apa? Uangnya dipakai untuk membeli juga ya. Nah, di sini ada namanya modal dan utang. Apakah kita harus wajib utang itu ada kak? Oke. Gimana? Tapi apakah aset itu selalu harus ada utangnya? Ya, tidak perlu ketika kita mempunyai modal yang cukup, ya kita menggunakan dana tersebut. Tapi ketika biasa di perusahaan itu akan ada namanya utang bank, biaya-biaya lain yang harus dibayar dan itu dimasuk ke hutang. Seperti ini kita ambil analogi saja, contoh bahwa di prosesi perserapan dasar akumulasi itu ada namanya modal dan juga hutang. Oke, sampai sini sudah kebayang? Iya. Paham? Ada yang mau ingin tanyakan terlebih dahulu? Yuk, Devi kali kak mau nanya gitu Devi? dari tadi. Nggak ada kak. Oke, ada. Kita lanjut ya. Aku mau nanya. Oke, boleh. Kan Hah? persamaan akuntansi itu katanya kalau aset sama kayak modal. Tapi kalau misalnya utangnya kebanyakan, Iya. terus kita kayak ternyata asetnya tidak cukup, itu namanya apa? Oke. Ketika aset dan utang ini Ya, tidak nggak sama, balance. tidak balance ya. Berarti dia bukan ada yang salah di penghitungan dasar akuntansi itu. Karena tadi pengertiannya apa? Ya, aset itu wajib hukumnya sama. Contoh ya, tadi ketika 300 juta kita mempunyai dana ya, dan utang plus modalnya itu hasilnya beda, misalnya di sini 400 juta. Ya. Maka ini ada yang salah dalam penghitungannya. Ya, jadi harus diperbaiki. Nah, karena mau transaksi seperti apapun pasti ya antara pendapatan dan pengeluaran itu sama, antara aset, utang dan modal itu sama. Contohnya seperti ini. Dia tahu asal kegunaannya, ya, uang itu dibeli apa dan dari mana dia uangnya. Seperti itu. Paham ya? Oke kak. Oke. Berarti itu karena dia salah hitung aja. Oke, betul. Oke. Oke, sip. Ada lagi? Udah. Udah. Oke, kita lanjut ya. Oke kak. Oke. Nah, selanjutnya adalah bentuk persamaan dari dasar akuntansi
akuntansi ya, atau biasa kita sebut dengan akun-akun akuntansi tersebut ya. Pertama ya, tadi sudah kita bahas ya, itu ada namanya aset atau aktiva. Apa sih itu aset? Ya, tadi ya sumber daya atau kumpulan harta ya yang dimiliki perusahaan sebagai sumber ekonomi. Contohnya apa? Aset itu tadi apa? Uang kas atau uang tunai ya. Terus piutang. Apa itu piutang? Orang utang ke kita. Oke, orang itu utang ke Kita. Kalau utang Utang. kita utang ke orang. Sebaliknya ya. Oke, kemudian ada namanya peralatan, ada namanya perlengkapan bangunan, tanah dan lain-lain. Itu ya yang termasuk dalam aset. Kemudian ada namanya hutang ya, tadi sudah kita bahas juga, itu adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan kepada pihak lain ya, karena ada transaksi sejumlah barang jasa ya di masa sebelumnya. Seperti apa contohnya? Kita ada hutang bank ya tadi ya, yaitu pinjam uang ke bank untuk beli kebutuhannya. Kemudian ada hutang jasa ya, kemudian ada pembayaran di muka. Oke, pembayaran di muka itu ketika perusahaan itu menggaji ataupun konsumen membayar uangnya di awal. Nah, tapi produknya ataupun barangnya belum dikirim. Nah, itu utang jatuhnya. Oke, seperti itu. Kemudian apa ya? Hutang itu bisa disebut juga Pak. Tadi sini belum ada ya. Namanya liabilitas. Oke. Ya, jadi harus paham juga ya, nanti biasanya kalau kita ada di soal-soal itu ya nggak bingung ya apa itu liabilitas. Oke, selanjutnya ada modal. Nah, modal juga apa bahasanya, dia disebut juga dengan ekuitas. Oke, nah ini juga harus paham ya, jangan sampai ketuker ya. Ini aset, aktiva, liabilitas, ekuitas. Biar bisa bedain ya. Apa sih itu modal? Ya, itu adalah hak atau klaim pemilik dana atau pemegang saham atas aktiva atau harta ya yang dimiliki perusahaan. Contohnya apa? Modal pemilik ya tadi ya. Ya, jadi karena dia dari perusahaan dengan uangnya sendiri, nah akhirnya uang itu masuk ke perusahaan menjadi sebuah modal. Kemudian apa ini? Private. Apa itu? Ada yang tahu private? Ya? Lupa. Oke, private. Ada yang ingat? Enggak, ada yang tahu. Oke, private itu adalah kita mengambil uang perusahaan untuk kebutuhan pribadi. Ya. Korupsi dong, Pak. Hah? Contohnya, kakak contohkan. Misalnya Nadia, ya, Nadia itu. Nadia nih. Dengerin dulu. Nadia kan perusahaannya ya. Iya. Tiba-tiba Nadia pengen beli iPhone nih, tapi dia pengen ambil perusahaan aku, maksudnya perusahaan sendiri ya, minjem di perusahaan sendiri ngambil uangnya untuk kebutuhan pribadi. Ya, iPhone itu kan nggak ada hubungan dengan perusahaan, diambil tuh. Tapi nanti harus Tapi itu berarti nggak termasuk utang. Enggak. Ya nanti masuknya dia itu ke modal ya, karena nanti akan berkurang. Ya, sama hal dengan pendapatan dan beban. Kalau pendapatan bertambah, beban nanti akan berkurang. Oke. Seperti itu. Kemudian pendapatan dan beban ya. Tadi sudah dijelasin ya. Pendapatan itu nanti akan bertambah ke modal, kalau beban itu akan berkurangi dari modal. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait definisi dan bentuk akun ya dari Persamaan Dasar Akuntansi. Aman nggak kalau aku? Aman ya. Kak boleh jelasin nggak pemegang saham tuh maksudnya gimana ya? Oke, pemegang saham, pemilik dana. Ya, tadi contohnya siapa? Si Nadia. Nadia, dia pemilik dana yang mendirikan perusahaan. Ya, pemegang saham, ya sama halnya. Yang mendanai perusahaan tersebut adalah orang tersebut. Berarti pemegang saham itu yang punya perusahaan. Betul. Terus kalau misalkan aku beli sahamnya Kak Nadia, berarti aku nggak mau jual. Maksudnya kayak gitu juga nggak sih? Gue baca Mau mandiri ya, mau berdiri. Kalau ada investor datang, gimana tuh? Dia termasuk pemegang saham juga nggak? Iya. Nah, jadi nanti ini kan kita bahas tadi untuk dasar orang yang
didirikan. Nah, nanti ketika perusahaan itu sudah berkembang dan luas, dia akan mencari investor untuk bekerja sama untuk menyalurkan dananya. Dan dia juga bisa disebut dengan pemegang saham. Nah, nanti akan uangnya bisa disebut dengan dividen atau pembagian hasil ya antara perusahaan dengan pemegang saham. Oke. Jadi orang yang naruh modal itu disebut pemegang saham, dividen. Iya, nanti akan dibagi tadi apa pengertiannya dividen bagi hasil ya antara perusahaan dengan tadi yang menanam atau biasa disebut investor ya. Iya. Oke. Oh berarti ada ketentuannya nggak kak? Misalnya pemegang saham ceritanya si Nadia nih, dia itu kan punya uang 500 juta. Iya. Nah ceritanya kan dia udah berkembang nih, terus aku mau beli sahamnya. Nah ceritanya aku lebih kaya dari Nadia, aku boleh nggak beli sahamnya 90% ataupun memang harus Nadia yang memberi peraturan kalau aku mau beli saham tuh cuma sekitar 20% dari 100% saham aku gitu. Oke. Kok aku udah bangkrut kalau 20% aku pengen Bagus. Ini ya Nur ini udah mindset kayaknya mau mendirikan perusahaan gitu. Iya, betul. Bagus ya pertanyaannya. Nah, jadi setiap perusahaan itu pasti ada aturan dan ketentuannya ya terhadap tadi kerjasama ke pihak lain, perusahaan lain dan sebagainya. Nah, makanya tadi ketentuan persenan bagi hasil itu yang dikembalikan ke perusahaan tersebut. Jadi ada aturan yang menjadi pedoman antara perusahaan dan juga investor seperti itu. Oke kak, berarti Ya. kalau kita misalnya mau beli saham ke orang lain itu sebenarnya normalnya kita beli saham dari dia dari 100% tuh kalau perusahaan yang bagus ya itu berapa persen yang harus kita beli? Nah, secara tadi ya bentuk kerjasama antara investor dan perusahaan ya, yang pertama tadi kembali lagi ke perusahaan itu aturannya. Kemudian biasanya ada antara misal 70-30 ataupun Misalnya 30 lah minimal betul. Kalau cuma 20-10 itu sama aja kita cuma ngasih dia kayak keuntungan tapi nggak ada dividennya Ya. kita gitu. Oke. Nah, seperti itu. Iya. Oke, paham? Paham kak? Oke. Sudah ya? Sudah Paham ya? Oke, luar biasa. Oke, karena kita sudah tahu terkait pengertian dan juga akun-akun dari persamaan dasar akuntansi, selanjutnya kita akan coba praktek kita bahas terkait soal dan kita mencoba ke hitungan Iya nih perhitungan. ke apa namanya nih, buku ya catatan akuntansi. Oke, tapi sebelum kakak lanjut ke soal karena kita nanti hitung-hitungan, kakak mau refresh dulu nih. Oke, ya. Kakak punya games ya. Jadi ikutin kakak ya. Instruksinya adalah kalau kakak bilang tepuk sekali. Oke, kalau kakak bilang tepuk 2 kali, gimana? Nah, salah ya, gimana nih? Kan dua kali. Ini ya. Kiri kanan ya. Kalau kakak bilang 3 kali gimana? Oke, kok lu udah tahu ya? Oke. Kalau kakak bilang 3 kali seperti ini. Ke atas ya. Oke, coba tepuk 3 kali. Oke, kalau kakak bilang 4 kali gimana? Kalau bilang 4 kali. Oke. Terakhir 5 kali. Di atas ya. Nah, satunya. Bisa ya? Oke, tepuk 1 kali. Tepuk 5 kali. Tepuk 3 kali. Ya, kok nadanya beda ya? Aku gini. Nah, cepat ya. Oke, coba tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali 3 kali. Ayo. Tiga kali bentar dong. Kalau 2 kali 3 kali gimana? Ini. Oke, berurutan ya. Coba biar fokus lagi. Coba lagi. Tepuk 1 kali. Tepuk 3 kali 4 kali. Kok beda ya? Tepuk 3 kali 4 kali. Iya. Oke, gitu ya. Coba sekali lagi. Ya, kurang fokus berarti. Coba tepuk 2 kali 1 kali. Oke, tepuk 5 kali 2 kali. Oke. Ya, tepuk tangan dulu dong. Yeay. Keren ya.
Nah, biar kita fokus dan kita lebih siap. Oke, ya. Oke, nah ini contoh ya dari bentuk akuntansi ya pencatatan. Oke, kita analogikan masih di perusahaannya Nadia. Ya. Oke, perusahaan Nadia tadi perusahaan apa? Bakau. Bakau. Ya, contoh tadi Nadia membuat perusahaan dan menanamkan modal dengan uang sendiri ya. Contoh berapa tadi 400 juta ya. Nah ini tanggal transaksinya misalnya di bulan Juni ya. Oke, tanggal 3 Juni lah. Nah ketika menanamkan modal kira-kira masuknya kemana nih? Ke itu aset. Ke modal. Kemana? Ke modal. Terus kemana lagi? Ke Coba kita tulis dulu deh. Modalnya 400. Berapa tadi? 400? 400 juta. Oke. Kelihatan nggak segini? Kelihatan. Kelihatan ya, kalau nggak kelihatan boleh agak maju dikit. Oke, 400 juta. Nah, tadi ketika dia masuk ke modal, otomatis dia akan menjadi Aset. aset, betul. Berarti di sini tulis 400. Juta. Oke, pintar. Nah, coba ya, ini aktiva itu yang mana aja batasnya? Aktiva itu Aset. aset, piutang, perlengkapan, peralatan. perawatan. Oke, cukup ya, ini namanya aset. Kalau pasiva, tahu pasiva? Tadi udah ya dijelasin. Pasiva apa? Sudah belum? Pasiva. Belum. Oh ya. Nah, kalau tadi aset, piutang, perlengkapan peralatan masuknya ke aktiva, kalau hutang dan modal masuknya ke pasiva namanya. Yang diam. Betul ya, yang dia pasif ya, atau kalau tadi aktif nanti pasif. Nah, antara aktiva dan pasiva jumlahnya sama nggak? Sama. Oke, masih dasar ya, masih gampang. Kemudian Nadia setelah menanamkan modalnya, terus tadi apa beli apa? Beli itulah. Sewa gedung lah ya. Coba tanggal misalnya tanggal 5 sewa gedung. Kalau sewa gedung itu masuknya kemana? Perlengkapan atau peralatan? Utang. Apa utang? Masuk ke Mana ya? mana jawabnya? Kamu yang ditanya tadi. Karena sewa gedung, kakak juga sewa gedung ya. Iya. Otomatis ketika nyewa itu uangnya apa? Keluar. Iya. Iya nggak? Iya. Karena nyewa uangnya bakal dia bayar. Nah Iya. kalau bayar berarti Berkurang. berkurang. Gimana berkurang? Di aset hartanya. Berapa berkurangnya? 100 juta. 50. Oh iya 50 juta dulu Kak. Enggak 100 juta. Oke, 100 juta. Juta. Nah, ketika aset berkurang, Modal otomatis berkurang. modal juga akan berkurang. Berapa? 100 juta. Nah, harus sama ya. Jangan korupsi. Itu Nadia Kak. Wah, Ya. ya. Beli iPhone tadi kan pakai Priva. Oke. Itu kan pakai uang aku sendiri. Oke. Tahu. Ya, boleh. Oke, selanjutnya setelah itu setelah bayar sewa gedungnya, kemudian Nadia membeli perlengkapan ya seharga berapa ya? 50 juta. Dikurang 50 juta. Nah, tanggal 6 misalnya. Berarti ketika membeli peralatan masuknya kemana? Perlengkapan masuk mana? Perlengkapan berapa juta tadi? 50 juta. 50. Oke. Tapi membelinya itu secara cash, Oh, berarti nggak ngutang. nggak ngutang. Berarti masuknya ke mana? Masuknya ke Berkurangnya? aset sama Ke modal. Nah, ke mana? Aset. Aset ya. Berkurang berapa? 50. juta. Oke. Modal juga berkurang Kak otomatis. Kenapa ke aset? Karena dia bayarnya cash. Iya. Kalau dia bayar kredit, maka dia masuknya ke Utang. utang. Paham ya? Utang ya. Betul. Coba sekarang coba kami minta Devi. Devi maju Oke. Kak. Coba ya Devi, kakak
kasih soal nanti maju ke depan. Perusahaan Nadia mendapat keuntungan dari penjualannya sebesar 7 juta. Coba diisi masuk kemana 7 juta tersebut pendapatannya? Ayo. Coba. Aset berarti. Ya, apa? Nanti kakak koreksi, tulis aja dulu. Oke. Kemudian setelah itu masuk mana lagi? Setelah aset? Udah. Udah itu aja? Oke, itu aja? Yakin? Pendapatan kan? Iya? Iya. Oke. Modal enggak nambah. Ada yang mau koreksi? Aku. Boleh, Iya. coba Aku Nadia. selaku CEO. Nah, pemilik. Produk Pemilik bakpao. perusahaan. Ya. Jadi ini masuk sini. Ah, Kan tadi pendapatan kan. Di sini Betul. Pendapatan ada Ya. modal. Berarti Hubungannya kalau aset pasti berhubungan dengan Modal. Oke. Dikit banget 7 juta ini. Mau nih. Gara-gara privat tuh Kak, udah itu. belum Kan ini belum. mau bikin konten. Oh. Supaya bagus. Oke. Nah, betul salah? Betul. Oke, betul ya. Karena perusahaan dapat income pemasukan seharga 7 juta. Tadi masuknya ke harta ya. Tadi kan aset itu apa? Uang kas, uang tunai masuk. Kemudian modalnya juga bertambah. Nah, ini pendapatan ya. Oke. Oke. Bagus. Selanjutnya sekarang tadi udah maju sekarang Nur. Sip. Oke, coba Nur. Ya. Apa nih, Kak? Kemudian membeli enggak. Dia dapat pendapatan juga seharga 15 juta, cuma baru dibayar 7 juta. Sisanya bulan depan. Coba. 15 juta ya? Ah. 7 juta. Dapat pendapatan lagi 15 juta. 15 juta. Ah. Oke. Itu tapi udah ada perjanjian bakalan dilunasin nggak? Baik, bakal dibayar, tapi baru 7 juta. 7 juta. Ah. Oke. 15 juta dulu di sini. Oke. Tapi di sini piutangnya itu 7 juta dulu karena tadi dibayar baru 7 juta ya, berarti 8 jutaan. Heeh. 8 jutaan nih dia ada orang yang utang sama kita. Kamu Oke. korektor Terus ya. di sini modalnya itu ditambah 15 juta. Kenapa? Karena sudah ada yang namanya perjanjian, kecuali gak jelas. Kalau nggak jelas berarti harusnya 7 juta di sini. Oke. Kamu bikin aku rugi nih. Iya dong. Salah itu, salah. Kamu bikin privat nih. Salah kan, Kak? Oke, coba kita cek dulu Itu kita. nggak balance jadinya. Gak balance. Nah, beres coba. Kalau persamaan dasar akuntansi itu harus jumlahnya sama ya antara Iya. aset, utang dan modal. Coba kita jumlahkan dulu deh. Ini ya, aktiva berapa totalnya? 8 juta. Berapa? Tadi 15 tambah 8? Itu 15 tambah 8 itu 23. 23, coba ya. Ini 23 juta. Oke. Kalau di sini pasifanya berapa? Utang dan modalnya? 15. Ini utang nggak ada, ini modal 15 juta. Kan aku rugi. Mana 8 juta? Nah, beda dong, ya? Sama nggak? Beda. Beda. Jadi yang benar gimana? Yang benar di situ taruhnya Hah? 8 juta. enggak. Jadi berapa? Ayo. Apa tadi? Tadi 15 juta kan? Nih. Tadi apa soalnya? itu Nah, dia ada dapat pendapatan 15 juta, Ya. cuma dibayar baru 7 juta. 7 juta. Nah, sisanya bayaran nanti. Berarti piutang orangnya. Berarti orangnya utang sama kita piutang. Iya, benar itu yang Tuh. kita. Terus? Tapi asetnya di aku baru ada 7 juta. Nah, berarti Apa? aset itu berapa? 7 juta. 7 juta. Oh. Nah, karena yang baru ada uang realnya, cashnya adalah 7 juta. Tapi itu benar 15. Oke, nah ini benar karena ini akan nanti masuknya ke modal, ya. Berarti ini 7 tambah 8 berapa? 15. 15. Oke, sama nggak? Sama. Sama seperti itu. Paham ya? Paham. Oke. KDP dia mulu Kak. Siapa tahu dia udah paham. Hah? Biasanya yang ini itu pintar. Cie. Nah. Biasanya saya Ini? Kan ini aku lagi bikin Oh, iya. perusahaan. Oke. Oke. Sampai sini dulu deh. Kakak mau tanya sudah paham semua? Paham. Paham ya? Coba kakak mau kasih reward buat yang bisa
bisa menjawab tercepat. Angkat tangan, maju ke depan dan isi soal yang kakak bacakan. Siap? Oke, siapin tangannya. Oke, nanti dapat hadiah ya. Oke. Soalnya adalah masih terkait perusahaan Nadia ya. Perusahaan Nadia dia membeli bangunan baru. Nah, seharga 20 juta secara kredit. Oke, Nur. Oke, bangunan ya. Juta secara kredit. Oke. Berarti dia masuknya. Kasih waktu dong, Kak. Oke, berapa waktunya? Kasih waktu. 1 menit. Ya. Cukup 1 menit. Cukup. Oke, 1 menit sekarang. Oke. Tadi 20 juta kan, Kak? Ya, 20 juta. Tapi ini benar utang 20 juta. Ya, utang. Oke. Dikurang nih, Kak. Oke. Udah? Esang. Udah? Dah. Secara kredit udah? Secara perlengkapan. Oh, Biaya- udah, biaya. ada. Oke. Nah, Oke. Beli apa sih tadi? kan kamu beli mul. Waduh, Oh, beli kamu apa kan lagi? CEO-nya. Ah, gitu. Bingung boleh kamu Beli apa tanah. nih, Kak? Beli tanah cuma kredit, utang. Iya. Oke. Coba, benar apa salah? Salah. Salah. Banyak kan naruhnya. Coba. Siapa yang mau membetulkan? Aku enggak, aku cerita aja. Sama sekali ya. Ini Kak, Devi nih. Devi Kalau mau Kak coba Devi betul nih. kan? Mau? Mau dong. Paham nggak? Ya nanti kalau bener aku rekrut. Ah, Jadi tuh. Jadi ini apa? Akuntan. Oke, coba betul nggak tadi? Kalau betul ya nggak apa-apa, bilang betul. Tapi kalau salah, coba koreksi di mana salahnya. Hah? Kayaknya bener Kak. Kan Bener. kasusnya sama kayak ini ya. Oh iya. Oke. iya. Kamu mau maju nggak? Ya udah maju lah. Ya Kalau udah. bisa maju. Ya Kalau udah. nggak, Itu berarti- yang berarti- 50 juta Nggak. itu dari mana ya? Hah? Oh itu perlengkapan. Aku mau benerin. Oke. Sering enggak tahu sih ya. Ya. Ini punya aku. Ah. Aku mau warna biru dong, Pak. Oke, boleh. Nah, ini CEO-nya. ya. Kan aku mau beli tanah. Ah. Nah, tanah itu Tanah di situ itu masuknya ke aset. Ya, betul. Aset ya tanah coklat. Terus aku ngutang kredit, berarti aku jadi punya utang Ah. 20 juta. Oke. Terus? Terus udah. Udah itu aja? Iya. Oke. Kan Coba. modal aku tidak apakah modalnya berkurang ini? Kan tidak dibayar. Enggak kan, per bulan. kan aku bayarnya nggak cash, bayarnya kredit. Kan kredit tapi kan tetap aja kan akan dibayar kan satu sama Iya, lain. tapi aku kayak gini kak. Oke, boleh sekarang duduk. Oke. Bagus ya, sudah berani coba, nggak apa-apa. Sekarang kita koreksi ya. Oke, Coba tadi dari Nur siap. pertama, Nur naruhnya di aset berkurang, di perlengkapan, kemudian gimana lagi? Dia taruh di utang, taruh di modal. Di utang, wow banyak banget ya. Iya kan? Nah, penghapus. Oke, coba ya. Nah, coba tadi kita pahami dari soalnya ya. Nadia membeli bangunan ya seharga 20 juta, tapi secara Kredit. nah harus bedain antara cash dan kredit. Ketika dia membeli cash, Wah, berarti Iya. aset sama modalnya nggak aset sama modalnya nggak berkurang gitu maksudnya. nah ketika dia membeli cash otomatis berkurang langsung di aset. Iya. Tapi kalau dia bayar kredit, Ah. dia berkurangnya di masuknya tambahnya ke utang. tambahnya ke utang karena dia apa? Kredit, utang belum bayar. Nah, Iya, asetnya nggak berkurang. terus yang pertama apa? Yang pertama Bangunan itu aset jadi Masuknya? plus 20. peralatan ya bangunan Iya, itu ya. iya. Oke. Nah, coba kita tulis aja biar paham. Oke, di sini peralatan bertambahnya karena ini bangunan ya. Ya bangunan. 20 juta. Iya. Nah, di sini nggak berpengaruh ya karena ini udah masuk ke aktiva peralatan ya. Kecuali kalau dia bayarnya cash ya, kecuali dia bayar cash. Tapi dia bayar kredit. Nah, masuknya ke Utang utang. ditambah. Nah, ditambah. Modal berpengaruh nggak? Enggak. Enggak. Ya. Nah, seperti ini aja simple ya. Simple. Oke, simple ya. Nah, coba total sama nggak? Aktifnya berapa? 20 juta. 20 juta.
Pak? 20 juta. 20 juta. Oke. Oke. Seperti itu, paham? Paham. Oke. Karena tadi sudah berani mencoba ya, kakak kasih reward. Yes. Oke, Nur tadi sudah mencoba ya. Ya bintang 1 lah ya. Nah dia juga. Kan aku yang punya perusahaan kan, Pak. Ih, ya bukan Bukan nama nama kamu tiga. doang. Ya. Bukan nama kamu doang. Aku kan tadi maju 5 kali. Aku Oke. juga tadi jawab. Karena tadi Devi belum ya, tadi belum sama ya seperti Nur. Nah jadi sementara ya kakak kasih reward. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup, sudah paham semua? Oke, ya, ya berhubung waktu juga sudah cukup dan selesai, ya kita akhiri aja materi kita hari ini terkait apa materi tentang dasar akuntansi dan bentuk, dan juga kita sudah mencoba mempraktekkan ya bagaimana cara menghitung uang dari perusahaan. Jadi intinya adalah persamaan dasar akuntansi itu antara aset, hutang dan modal itu wajib hukumnya harus sama ya. Ketika dia tidak sama maka ada yang salah dalam penghitungannya, seperti itu. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca doa, semoga bisa nyangkut ilmunya dan bermanfaat untuk kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai, dari kakak cukup sekian. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dengan keseruan-keseruan yang lebih menarik lagi. Dari kakak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.